Ini Mas, kalau kan domba lokal ini Mas, kan cross Texel seperti itu. Nah, ini dengan masuknya domba impor itu pengaruh nggak Mas nanti untuk kedepannya ini Mas? Kedepannya saya rasa berpengaruh banyak Mas kalau masuk domba impor itu. Pengaruhnya gini, nanti domba di daerah kita akan menjadi besar-besar Mas, seperti domba impor. Tapi kalau pengaruh di harga, kelihatannya lebih menguntungkan peternak di negara kita. Karena otomatis dombanya jadi besar, harganya juga lebih mahal. Harapan Sayape Jagat Farm ini untuk peternak domba ini apa ini Mas, untuk kedepannya ini Mas? Untuk kedepannya harapan kami dari kandang Sayape Jagat cuman gini Mas, semakin banyak peternak, semakin sukses peternakan di Indonesia, seperti itu. Nanti sahabat Ahblanas yang pengen ini bahan kurban tahun 2026 bisa pakai ini. 5 juta sudah dapat 4 ekor. Nah, ini. Ini usia berapa ini Mas? Ini 5 bulan. 5 bulan ya? Oke. 5 bulan. Sampingnya juga sama itu Mas. Ini di paket nomor 12 itu. Nah, itu. Untuk harga sama ya Mas? Sama. Kan kadang ada yang tanya, Pak D enggak punya ekonomi ada. Tapi kadang juga ada yang Pak D ada dorpernya, yang blackhead ada. Kita masih ada ini satu ini kita sisakan di sini. Nah, ini ya. Ini F1 keritingan. Ini 2 jutaan Mas ini. Betina. Untuk usia berapa yang ini Mas? Itu 7 bulanan. 7 bulanan. F1. Dorper dengan Texel. Sampingnya ini induknya Texel. Nah, ini. Ini baik teman-teman Ahblanas kalau pengen beli di sini bisa langsung menghubungi nomor berapa bisa tadi Mas? langsung tetap di nomornya Pak Dembek. Sahabat Ahblanas nggih. Nanti di 081 555 316.000. Tapi alamatnya yang ada di Nganjuk di Dusun Bandung, Desa Bedet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Oke. Cuman kita beda alamat saja Mas dari yang dulu. Oke. Kalau yang sebelahnya ini Mas, yang 14 ini. Nah, ini ada lagi Mas, ini yang 14 ini kita Garut Mas, ini Garutan. Oh, ini Garutan. Iya, Garut dari Jawa Barat. Ini paket Garut bunting, ini kita jual 8 juta Mas. 8 4 juta. ekor nggih. Kita tetap bervariasi Mas, banyak jenisnya. Ini Garut, tidak ada telinganya, ini bertanduk. Nah, ini. Tapi ini bisa ya Mas, kan ini kan betina semua ini. Iya. Nah, nanti kalau semisal teman-teman Ahblanas request ada pejantannya gitu bisa ya? Bisa Mas nanti. Langsung aja dikontak personnya Pak Dembek nanti Mas. Oke. Kebetulan kandang kita juga kosong-kosong Mas ini lah ini. Ini tadi malam kita kirim ke Jawa Barat Mas. Wah, Jawa Barat. Iya ini. Berapa ekor ini Mas? 30-an Mas. Wah, 30 ekor. Jenis apa aja itu Mas? Kemarin Texelan Mas. Ini. Oh, Texelan. Oke. Ini kandang koloni kita tetap ada juga Mas. Untuk domba kawinan domba sakop juga masih kita redikan ini. Nah, ini. Nah ini Mas. Cuman yang kandang satunya untuk breeding kita masih belum kita pindah di kandang banyakan. Nanti dipindah ke sini juga. Oh, ini berarti koloni ya ini ya? Ini kolonian sendiri. Nah, Mas ini kan sekarang kan lagi maraknya impor daging ini Mas. Yeah. Nah itu kalau jenengan kan trading, Yeah. nah itu berdampak nggak Mas untuk impor daging ini Mas? Tidak ada dampaknya Mas. Tidak ada dampak. Nggih, tidak ada dampaknya sama sekali. Malah harga domba semakin mahal itu tadi loh Mas. Jadi kita malah merasa domba itu mempunyai harga yang mahal. Nggih. Karena kayaknya yang impor itu kan cuma isu Mas sebenarnya, seperti itu. Jadi kita tidak ada pengaruhnya sama isu impor itu tadi. Kalau mungkin sapi itu mungkin, tapi kalau domba itu untuk kapasitas kelihatannya kok tidak. Soalnya domba dari luar negeri kan mahal Mas, apa yang mungkin disembelih gitu aja. Nah, ini Mas, kalau kan domba lokal ini Mas, kan cross Texel seperti itu. Nah, ini dengan masuknya domba impor itu pengaruh nggak Mas nanti untuk kedepannya ini Mas? Kedepannya saya rasa berpengaruh
banyak Mas kalau masuk domba impor itu. Pengaruhnya gini, nanti domba di daerah kita akan menjadi besar-besar Mas, seperti domba impor. Tapi kalau pengaruh di harga, kelihatannya lebih menguntungkan peternak di negara kita. Karena otomatis dombanya jadi besar, harganya juga lebih mahal. Seperti itu. Kalau pendapat saya Mas, dari kandang saya Pejagat seperti itu. Karena perkembangan kita itu berawal dari adanya domba masuk, akhirnya penjualan kita lebih banyak lagi, seperti itu. Ini kan banyak peternak pemula bermunculan ini Mas. Yeah. Nah ini tips untuk peternak pemula ini apa ini Mas? Tip dari kandang saya Pejagat, biasanya yang kami sarankan untuk peternak pemula mitra kita, itu yang pertama itu kondisikan dulu bang pakan sama kandang Mas. Cuman itu saja. Nanti setelahnya itu baru kita menyusul ke bibit, seperti itu. Tapi kebanyakan teman-teman itu kan beli dombanya dulu, tapi kandangnya kurang memadai, pakannya masih sedikit, seperti itu. Tapi kalau dari kandang kita menyarankan untuk kandang dulu, pakan dulu, baru beli domba. Berarti sebelum beternak domba itu harus menyiapkan dulu tempat kandangnya itu ya Mas? Tempat kandangnya sama bang pakannya pakan. dulu. Kalau dombanya dulu nanti dikasih makan apa Mas? Ya benar-benar. Kalau dombanya dulu, kandangnya tidak ada, pakannya ada, mau ditaruh di mana Mas? Gitu. Masa mau dilepas kan nggak mungkin juga. Nah, kalau untuk bibit sendiri gimana? Kalau untuk bagi para pemula. Kalau bibit sendiri saya sarankan pemula itu pilih harga yang paling ekonomis Mas, untuk menghindari turunnya harga. Seperti itu. Kan ada seperti ini momen waktu penghujan seperti ini Mas ya. Ini harga otomatis mau ndak mau turun Mas. Turun itu bukan masalah karena dombanya banyak atau enggak. Karena pendistribusiannya kan kita lambat. Karena ada banjir, hujan, itu akhirnya penyembelian kan juga lambat. Akhirnya harga mau ndak mau turun. Karena banyaknya barang yang belum kita sembelih, cuman seperti itu saja. Nah, kalau untuk tantangan jual beli domba saat ini apa ini Mas? Tantangannya untuk jual beli domba untuk tahun ini cuman ada di modal Mas untuk tahun ini. Modal? Ya modal. Karena untuk tahun ini kan masih perpindahan presiden Mas G. Pemilu. Jadi modalnya itu kayak masih terus diputer Mas. Kendalanya cuma di modal Mas. Terus, oh ini Mas, untuk peternak pemula ini Mas ya, ini memilih pakan yang benar itu seperti apa ini Mas? Kalau dari kandang kami itu pemilihan pakan itu relatif Mas G. Kalau di sahabat Asblanas yang di Blitar mungkin ada tebon jagung murah, terus apa itu namanya pacong murah. Jadi ya milih pakan yang ada di lingkungannya. Kalau di Nganjuk ini kan rendeng dele murah, terus kulit kacang hijau murah. Jadi kita ngambil rendeng dele sama kulit kacang hijau di Nganjuk. Tapi kalau sahabat kita yang di Blitar ya tebon jagung murah ya pakai tebon jagung. Jadi kalau pemilihan pakan tergantung daerahnya masing-masing sih Mas. Sama nanti pinter-pinter ngeracik untuk kandungan proteinnya. Seperti itu. Nah tadi kan tips untuk beternak ini Mas. Nah sekarang tips untuk jual beli bagi peternak pemula apa ini Mas? Nah gini Mas, kalau itu kan triknya sendiri-sendiri Mas. Kalau kami bisa bertahan lama, teknik jual beli itu cuma satu Mas. Kalau rugi jangan dijual. Kalau tidak butuh uang jangan jual. Gitu. Tapi kalau untuk breeding, saran mitra kita breeding, kalau mau jual, jual aja yang jantan. Betina nanti disimpan, dianakkan lagi. Jadi kan populasinya bertambah seperti itu. Prinsip kita seperti itu Mas. Ini Mas, harapan saya Pejagat Farm ini untuk peternak domba ini apa ini Mas? Untuk kedepannya ini Mas? Untuk kedepannya harapan kami dari kandang saya Pejagat cuman gini Mas, semakin banyak peternak, semakin sukses peternakan di Indonesia, seperti itu. Bagi sahabat Asblanas yang pengen beternak pemula atau sahabat Asblanas yang pengen beternak dengan harga ekonomis, jangan lupa kunjungi showroom dombanya Pak Dembet di Galeri Kambing Domba Online Kediri atau di kandang saya Pejagat yang ada di Dusun Betet, Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya teman-teman. Jangan lupa nomornya Pak Dembet tetap di 081 555 316 000 ya teman-teman. Asblanas Jaya Jaya Jaya.